memberikan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian serta pemangkatan. Yang pertama itu penjumlahan. Di materi di slide pertama itu sudah dijelaskan tentang penjumlahan. Di sini kita langsung saja memasuki rumusnya. Misalkan di kolom A3 kita buat angka 30. Setelah itu di kolom B3 kita buat angka 25. Di kolom C itu kita akan mencari jumlah dari 30 ditambah 25. Langsung kita masuki rumus sama dengan, langsung kita klik 30 itu kolom A3. Setelah itu kita beri tanda jumlah plus ya. Setelah itu kita klik lagi di B3, kolom yang akan kita tambahkan tadi. Setelah itu kita enter. Dapatlah hasilnya 55. Jadi jumlah dari 30 ditambah 25 sama dengan 55. Ada juga pengurangan. Langsung kita buat di kolom pertama itu kita buat 100, di kolom kedua itu 50. Karena di sini pengurangan, jadi kita menggunakan rumus pengurangan atau tanda kurang ya. Langsung saja kita masuki rumus sama dengan, kita klik di A7 kolom pertama. Setelah itu kita beri tanda minus. Kita klik lagi di kolom B7. Setelah itu langsung saja kita enter. Dapatlah hasilnya 100 dikurang 50 sama dengan 50. Setelah itu pembagian. Perkalian dulu. Kita buat lagi angka 25 di kolom pertama, di kolom kedua itu 11. Kita akan mencari jumlah 25 dikali 11. Langsung saja sama dengan klik kolom A11, kemudian beri tanda kali atau bintang, klik lagi di kolom kedua B11, langsung saja enter. Dapatlah hasilnya 275. Kita buat saja di sini 25 dikali 11 sama dengan 275. Di sini 100 dikurang 50 sama dengan 50. Di sini 30 ditambah 25 sama dengan 55. Lanjut ke rumus yang berikutnya, rumus matematika berikutnya yaitu pembagian. Hampir sama dengan di atas, cuman beda tandanya saja. Kita buat 27 di kolom pertama, kolom kedua itu 20. Langsung saja kita masuki rumusnya sama dengan yang di atas, sama dengan klik kolom pertama A15, kemudian pembagian itu
diberi tanda garis miring. Setelah itu klik lagi kolom kedua B15, setelah itu enter. Dapatlah hasilnya 27 dibagi 20 sama dengan 1,35. Rumus yang terakhir, rumus matematika yang terakhir yaitu perpangkatan. Langsung kita isi 125 pangkat 5. Langsung kita masuki rumus. Kita klik, di sini. Kemudian kita beri tanda pangkat di atas, itu seperti tanda panah ke atas ya. Lanjut kita klik ke kolom kedua, setelah itu enter. Jadi 125 pangkat 5 sama dengan 3051 sekian. Rumus-rumus ini memudahkan kita dalam penghitungan, perkurangan, perkalian, pembagian, serta pemangkatan. Selanjutnya, kita akan memasuki rumus matematika. Rumus matematika statistika. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh. Ya. Di sini Ibu sudah sediakan data barang, nama barang, unit, satuan, harga, sama jumlah. Sini kita akan mencari total dari jumlah harga. Langsung saja kita masuk rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, blok dari G3 sampai ke G7. Kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Nah, dapatlah hasil total dari jumlah harga. Ibu ulangi sekali lagi. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, blok sampai ke G7. Setelah itu tutup kurung dan kemudian enter. Dapatlah totalnya. Itu fungsi rumus sum untuk menjumlahkan harga, bisa juga unit, dan yang lain-lain. Langsung kita ke fungsi sum if, rumus sum if. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa rumus sum if itu untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini Ibu sudah ada daftar penjualan barang toko Jujur bulan Oktober 2020. Di sini nama-nama barangnya ada buku Sidu, ballpoint standar, penggaris, tip X, ballpoint gel, kertas kado, buku Sidu, ballpoint standar lagi, buku Kiki, kotak pensil. Di sini juga ada unitnya. Kemudian satuannya pak atau pieces. Langsung kita ke rekap pembelian. Nah, masuk ke rumus sum if. Jadi untuk mencari jumlah buku yang ada di
daftar penjualan itu menggunakan sama dengan SUMIF. Setelah itu buka kurung, blok dari C7 sampai dengan C16. Setelah itu koma, klik di bagian buku SIDU C21. Setelah itu beri koma lagi, kemudian blok bagian unit dari D7 sampai D16. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi di sini jumlah buku SIDU ada 20. Coba kita hitung di nama barang yang pertama itu buku SIDU ada 5. Di yang kedua itu ada 15, jadi pas 20 jumlahnya. Jika kita ingin mencari buku Kiki, kita tinggal tarik saja ke bawah. Langsung dapat jumlahnya. 8 pak. Ya. Buku Kiki 8 pak. Selanjutnya kita memasuki rumus count. Nah, rumus count ini digunakan untuk mencari daftar nilai tes siswa. Maksudnya di sini mencari jumlah siswa yang mengikuti tes. Ada berapa jumlah siswa yang mengikuti tes? Bisa kita menggunakan rumus count. Langsung saja kita masukkan rumus count, buka kurung. Karena di sini dicari jumlah siswa yang mengikuti tes, jadi kita blok nilainya. Dari C6 sampai dengan C15. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Jadi seluruh siswa yang mengikuti tes yaitu adalah 10 siswa. Kita ulangi sekali lagi. Sama dengan masukkan rumus count, kemudian buka kurung, kita blok di bagian nilai dari C6 sampai C15. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Jumlah siswa 10 orang. Benar ya? Langsung saja masuki lagi rumus count if. Nah, di sini rumus count if itu untuk mencari jumlah pensil ya. Di sini jumlah pensil. Untuk mencari jumlah barang. Jumlah barang. Nah, di sini kita akan mencari jumlah barang, terserah mau mencari jumlah barang apa. Ibu di sini menyediakan data buku sama pensil. Cuman ada buku sama pensil. Kita ubah dulu nama barang. Nah, di sini jika kita ingin mengetahui jumlah buku atau pensil, kita tinggal memasukkan rumus saja. Ya, kita menggunakan rumus count if sama dengan count if, buka kurung, kita blok dari B1 B6 sampai dengan B15. Ibu ulangi, kita blok. Setelah kita masuki rumus sama dengan count if, buka kurung, kita blok dari B6 sampai B15. Setelah itu koma. Karena kita mencari pensil, maka kita klik di pensil B15.
18. Langsung saja tutup kurung, kemudian enter. Dapatlah jumlah pensil ada 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Jika kita ingin mencari buku, tinggal kita ubah saja. Langsung keluar ada 4. Langsung kita buat di bawahnya saja. Buku. Kita tarik saja. Bisa. Itu saja rumus-rumusnya. Silahkan kalian ulangi kembali di rumah. Jika ada laptop atau komputer, silahkan kalian coba praktek sendiri. Terima kasih.